Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yusuf alaihi salam. Saya rasa kita pernah mendengar kisah atau di antara atau penggalan kisah hidup beliau, perjalanan beliau yang panjang, ada salah satu kisah yang saya rasa penting untuk kita renungkan. Jadi Raja Mesir pernah bermimpi. Dia melihat ada sapi, 7 sapi gemuk, kemudian dimakan oleh 7 sapi kurus. Dan dia bermimpi juga melihat ada 7 bulir, 7 tangkai atau bulir yang basah dan 7 bulir kering. Jadi beliau meminta kepada pemuka di istana dia untuk menafsirkan mimpi tersebut. Akhirnya singkat kisah, ini di surat Yusuf ya ada. Singkat kisah akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam yang menafsirkan mimpi tersebut. Beliau tafsirkan yang dimaksud dengan 7 sapi gemuk, itu melambangkan akan terjadi panen melimpah, akan terjadi subur selama 7 tahun, pangan, kemudian hasil tanam dan seterusnya itu betul-betul melimpah ruah. Nah, sedangkan 7 sapi yang kurus yang memakan 7 sapi yang gemuk tersebut dilambangkan sebagai 7 tahun atau masa paceklik selama 7 tahun. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau pun memberikan solusi agar orang-orang ketika itu selama masa subur, selama masa penghasilan lagi banyak-banyaknya, untuk menampung atau untuk menyimpan sebagian besar sebagai persiapan menghadapi masa paceklik atau krisis tersebut. Dan itu dilakukan. Dan subhanallah terjadi betul. Terjadi betul apa yang beliau tafsirkan. Jadi mimpi sang raja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil bahwa mimpi itu kadangkala adalah ilham atau berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Mimpi ada 3 sebagaimana kita pernah jelaskan. Pertama mimpi dari Allah, kedua mimpi dari syaitan, ketiga mimpi dari sesuatu yang kita pikirkan terus akhirnya ke bawah sampai mimpi. Nah, kadang kala mimpi itu dari Allah dan tandanya itu yang baik-baik, yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang menyenangkan itu dari Allah. Kalau dari setan tuh yang menyedihkan, yang dikejar setan, contohnya digigit anjing atau yang semacamnya, itu dari setan. Yang mimpi ketabrak dan yang lainnya itu dari setan. Dan masing-masing ada sikap yang bisa kita lakukan Nah, kadangkala mimpi dari Allah itu berupa lambang-lambang atau ilham yang semacam ini. Contoh ada kaidah di dalam tafsir mimpi. Ini bukan tafsir togel tidak beda ini. Contoh kalau ada orang dia mimpi ketemu emas, dia nemu emas. Di dalam ilmu tafsir mimpi, kalau ada orang mimpi ketemu emas, maka dia biidnillah
akan mendapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, sesuatu yang penting, apapun itu. Karena emas melambangkan sesuatu yang berharga, yang mulia, sesuatu yang mahal dan semacamnya. Maka itu diantara. Dan yang lain. Nah, jadi tafsir mimpi itu ada, hadirin. Tentu tidak semua orang yang bisa menafsirkan mimpinya, orang-orang khusus yang memang mendalami dalam masalah itu. Dan mimpi itu hanya berita yang bisa terjadi, bisa juga tidak. Ya, hanya saja seseorang yang dia berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mimpi baiknya. Kalau dari mimpi buruk yang nggak usah dipedulikan ya, gitu nggak memudorotkan kita. Besok mau cuti, terus sebelum cuti malamnya mimpi tabrakan, wah nggak jadi cuti lah besok. Ini takutnya tanda besok beneran tabrakan, enggak, itu dari setan ya, nggak usah dipikirin. Tawakal aja kepada Allah. Jadi masyarakat muslimin tafsir mimpi itu betul ada, tapi tadi ya hanya orang-orang khusus yang tafsir. Di sini hadirin Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan cara ya ketahanan hidup ya. Ini bisa kita terapkan di kehidupan kita. Kita di sini ya jenengan-jenengan atau siapapun yang kerja di sini merasa aman, fasilitas diberi, gaji setiap bulan dapat ya transferan, kemudian ada bonusan dan yang lain-lain, hadiah dan seterusnya. Maka manfaatkan itu. Untuk apa? Untuk masa-masa yang kita tidak tahu. Karena yang namanya kehidupan ini selalu saja ada yang namanya kejutan. Masa-masa ceklik, masa-masa krisis itu selalu ada. Ya selalu apa? Selalu ada. Ya kita lihat saja di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tahun 98, kemudian yang 2000-an dan seterusnya. Ya Anda paham lah. Menunjukkan bahwa memang demikian siklus kehidupan akan selalu ada. Nah, untuk kita yang mungkin sedang diberikan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan, maka manfaatkan itu. Jangan terlena. Ya saya katakan jangan apa? Jangan terlena. Mumpung gaji besar. Oh, beli rumah, ngambil KPR. Terus mobil, wah ini mobil jelek, ganti yang bagus, kredit. Ya. Kemudian beli sesuatu yang konsumtif, sesuatu yang tidak menghasilkan, sesuatu yang hanya bisa menghabiskan apa yang dimiliki. Kalau saat ini seperti itu terus pola pikirnya, maka suatu saat ketika datang masa paceklik tidak ada kesiapan. Akhirnya apa? Udah pusing, ya, dan seterusnya. Maka harus apa? Ada persiapan sebagaimana ilmu yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu sangat penting dalam kondisi genting ya. Ilmu itu sangat penting. Oleh karena itu saya sering sampaikan, kalau kita bingung mau mulai dari mana, ingin berubah nih, kita bingung mulai dari mana, maka mulailah dari ilmu. Apalagi kita Pak sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin ya, kita punya titel ayah dan juga istri gitu ya, suami dari istri. Itu luar biasa, tanggung jawab besar, sehingga kita harus berusaha terus menggali ilmu-ilmu supaya apa? Supaya tidak sampai kita sengsara, susah dan seterusnya. Oleh karena itu mulailah dari ilmu ketahanan, pangan gimana, ilmu bisnis, ilmu dan yang lain itu ilmu finance dan seterusnya. Agar apa? Agar di masa-masa genting, masa-masa qadarullah nggak tahu nanti mungkin di PHK atau memang saya udah nggak mau di sini lagi lah, saya resign aja lah gitu. Karena saya ingin dekat dengan keluarga dan seterusnya. Wallahi kalau nggak punya ilmu, nggak punya kesiapan, yang tadinya pengen hidup bahagia dekat keluarga, tapi kan tidak ada kesiapan, akhirnya apa? Malah susah dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dari ilmu yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.